Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Usapandega, kelas 11 ACM 3, absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan untuk menceritakan kembali kisah Uwais Al-Qarni dan mengambil hikmah yang ada pada kisah ini. Saya juga akan mengaitkan kisah ini dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Kisah Uwais Al-Qarni. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Ia seorang fakir dan yatim. Ia hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai penggembala domba. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Hanya selalu bertanya-tanya kapankah ia dapat bertemu. Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Kerinduan karena iman. Pada suatu hari, ia datang mendekati ibunya dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais, anakku. Temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembira mendengar jawaban ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Dalam hati Uwais bergejolak perasaan ingin menunggu bertemu dengan Nabi. Sementara ia ingat pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi pun pulang dari medan pertempuran. Sesampainya di rumah, Nabi SAW menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang itu adalah penghuni langit. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Waktu terus berganti. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Sejak saat itu, setiap ada khalifah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Suatu hari, rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Dengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menyumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam. Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali. Sambil mendekati kedua sahabat Nabi SAW ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi SAW, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Setelah itu, Khalifah Umar radhiyallahu anhu menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Namun Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang lain. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi."
Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal. Anehnya, pada saat akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikan saat mau dikafani. Di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengafaninya. Saat mau dikubur, sudah banyak orang yang siap menggali kuburannya. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa Uwais Al-Qarni. Disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah dengan mendahulukan orang tua di atas segalanya dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah atau surganya Allah atau surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan dengan Uwais Al-Qarni yang sudah menjadi penghuni langit saat ia masih hidup di muka bumi. Kaitan kisah Uwais Al-Qarni dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Dalam cerita, Uwais Al-Qarni memohon izin untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Uwais bertutur kata dengan perkataan yang baik pada ibunya untuk minta izin. Ia pun tidak mengeluh ataupun berkata karena ibunya yang sedang sakit berpesan agar segera pulang dalam menemui Nabi Muhammad, sehingga Uwais tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.